Perkenalkan, nama saya Nazar Multazam, kelas SA19, NIM 191111030. Saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen. Ya, langsung saja ke materinya. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, penghargaan, dan pengawasan. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekarang kita menuju ke materi manajer dan fungsional dan umum. 1. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, produk, pemasaran, personel, dan keuangan. 2. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas suatu kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional suatu satuan kerja. Nomor 3. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik. Manajemen klasik terbagi 2, yaitu manajemen ilmiah, teori organisasi. Nomor 2. Aliran hubungan manusiawi dalam kurung neoklasik. Nomor 3. Aliran manajemen modern. Nah, nomor 4. Manajemen dan garis lingkungan organisasi. Nomor 1. Lingkungan internal organisasi, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Nomor 2. Lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan organisasi, yaitu meliput semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. 5. Proses perencanaan atau dalam kurung planning. Planning terbagi menjadi 2, yaitu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk mencegah suatu masalah tertentu. 6. Perorganisasian proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkup. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi ada 2, yaitu 1. Departementalisasi, perkelompokan kerja. 2. Pembagian kerja, pemerincian tugas pekerjaan. Nomor 7. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan-kegiatan pada suatu satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tentang manajemen, jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Nomor 8. Wewenang dan delegasi. Wewenang hak untuk melakukan suatu atau
memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dibagi dua pandangan berlawanan. Satu, teori formal atau pandangan klasik, wewenang adalah dianugerahkan ada karena dilimpah. Dua, teori penerimaan wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Nomor 9, penyusunan personalia dan organisasi. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. 2. Penyusunan personalia fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. 3. Proses penyusunan personalia. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga penuhan kebutuhan personalia organisasi dan orang-orang yang tetap dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Motivasi keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandang tentang motivasi. 1. Motivasi tradisional. 2. Motivasi hubungan manusiawi. 3. Motivasi sumber daya manusia. 11. Komunikasi dalam organisasi. Mengapa komunikasi penting? Jawabannya ada dua. 1. Komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. 2. Komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. 12. Kepemimpinan. Seorang pimpinan diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliput unsur. 1. Orang yang mempengaruhi. 2. Metode mempengaruhi. 3. Orang yang dipengaruhi. 13. Manajemen konflik. Penyebab konflik terbagi menjadi 3. 1. Komunikasi salah, pengertian informasi tidak lengkap. 2. Struktur pertarungan kekuasaan antara departemen dan kepentingan yang berantakan. 3. Pribadi tidak kesesuaian dan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. 14. Pengawasan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta pengambilan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipengaruhi dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.
Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.